Welcome, selamat datang. Nama saya Rian, pria dengan 5 persona yang akan membawa kalian pada ide dan gagasan baru. For those who are new to this channel, please relax, sit back, grab your snacks, grab your drinks, and do enjoy the video. Welcome back. Halo. Jadi hari ini saya langsung to the point aja. Kemarin kan ngomongin tentang kehidupan Jawa. Kebetulan saya dulu pernah belajar kejawen. Sedikit-sedikit tahu. Jadi saya mau sharing ke teman-teman dan meluruskan kesalahpahaman yang sudah beredar di masyarakat kita. Saya sambil linting ya. Tentang kajian atau ilmu yang didapatkan melalui bertapa ilmu, pakai raja, pakai jimat, pakai gaman. Itu ada cerita di baliknya. Dan kebanyakan dari ajian-ajian yang diceritakan itu cuma salah paham belaka. Langsung saja saya ke intinya. Ya, yang pertama itu Semar Mesem, untuk membahas tentang ilmu-ilmu atau ajian-ajian yang diceritakan dari lakon Semar. Kita harus melihat dulu bentuknya. Begini lakon Semar. Nah, jadi lakon Semar itu adalah sosok berkulit kuning langsat, coklat cerah, kulit Asia. Sosok yang selalu senyum dengan perut buncit. Jadi ajian yang terkenal dari lakon Semar itu ada 3. Semar Mesem, lalu ada Semar Kuning, dan juga ada Kentut Semar. Nah, kita mulai dari awal, dari yang paling disalahpahami. Apa sih Semar Mesem itu? Dikatakan bahwa Semar Mesem itu adalah ajian pengasihan. Apa sih fungsinya pengasihan? Fungsinya pengasihan itu supaya dikasihani, supaya dikasihi, supaya disayangi, supaya dihormati, disegani, disungkani, disegani. Kita ingat-ingat lagi bentuknya Semar. Ya toh? Semar itu digambarkan sebagai sosok yang sangat dihormati karena dia bijak, pintar. Nah, kata Semar Mesem itu diambil dari karakternya. Karena lakon Semar itu selalu senyum. Semar itu dihormati karena dia bijak, dia disegani, dikasihi karena dia bijak. Ya. Jadi kalau kita tarik dari cerita pewayangannya, tidak ada sangkut pautnya Semar Mesem dengan ilmu pelet memikat lawan jenis. Gak ada, ngarang tuh. Wong lakon Semar itu tak punya istri kok. Yang punya ajian kok malah gak punya istri. Kan agak aneh.
Ya toh. Lalu ada semar kuning. Semar kuning itu dikatakan adalah ajian yang digunakan sebagai pengasihan dalam hal pekerjaan supaya dihormati, disegani oleh partner atau calon partner, rekan kerja atau calon rekan kerja. Sekali lagi, semar itu dihormati, disungkani, disegani karena dia bijak. Bentuknya semar, kulitnya kuning. Jadi semar kuning itu diambil dari semar berkulit kuning dan dia dihormati. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerja. Salah paham. Ya. Lalu ada kentut semar. Jadi katanya ketika Pedruk dan Gareng belum menjadi punokawan belum ada. Pedruk dan Gareng itu pernah bertengkar hebat. Hampir menghanguskan bumi. Makanya badannya kosong. Itu karena mereka sama-sama sakti. Hampir menghancurkan bumi. Diceritakan bahwa mereka berdua dilerai oleh Semar dengan cara Semar kentut. Di cerita ini diceritakan bahwa Pedruk dan Gareng berhenti bertarung setelah dikentuti oleh Semar. Bukan karena kentutnya Semar itu menaklukkan lawan, tidak. Tapi sebagai icebreaker bahasa Inggrisnya. Apa itu icebreaker? Untuk memecahkan suasana. Supaya mereka berdua berhenti bertarung, dialihkanlah perhatiannya menggunakan kentut. Salah paham lagi. Nah, ketika saya belajar tentang kejawen, mendalami ilmu bela diri, saya mendapatkan pengetahuan bahwasanya ilmu kebal itu tidak ada. Ya, wong manusia sempurna. Nabi Muhammad SAW, Prophet Muhammad Bismillahirrahmanirrahim saja saat perang terkena panah di lututnya. Mosok ada orang ngaku-ngaku kebal, kalian percaya? Lebih sakti daripada Nabi Muhammad dong berarti. Tapi yang memungkinkan adalah ketika kita belajar bela diri, melatih tubuh kita dengan keras, dengan push our body to the limit, over the limit, and over again. Dikatakan saking kerasnya otot kita bisa meminimalisir luka dari senjata tajam. Itu masuk di akal. Contohnya saja besi. Besi itu kalau kalian pukul menggunakan pisau, masih tergores. Manusia ini daging, dipukul pakai pisau enggak luka kan ya, lucu. Tapi kalau ini dilatih jadi otot yang keras seperti ini, bisa saja mencegah luka dari benda tajam menjadi luka dalam, sobek yang dalam gitu loh maksudnya. Contohnya itu seperti lumpuh, ya toh. Terus kalau di Jawa itu mungkin padi Gajah Mada, kenaro. Nah wong kenaro saja lo matinya ditusuk kok. Kebal dari mana?
Lalu ada jaran goyang. Dikatakan jaran goyang ini sama dengan semar mesem, yaitu ilmu atau wajian untuk memikat lawan jenis. Salah. Dalam pewayangan, jaran goyang itu ajian yang dimiliki oleh Raden Arjuna, Raden Janoko. Diceritakan dalam pewayangan bahwa istri dari Raden Arjuna itu ada 70 orang, 70 perempuan. Nah, arti dari jaran goyang sendiri adalah kuda bergoyang. Jadi sebenarnya ilmu ini memiliki efek ilmu atau ajian ini, cara kerjanya adalah literal seperti namanya, yaitu kuda bergoyang. Supaya Arjuna bisa adil melayani kebutuhan birahi para istrinya. Arjuna dikatakan memiliki ilmu jaran goyang. Oh, itu tidak ada sangkut pautnya dengan memikat lawan jenis. Nah, Arjuna itu punya istri 70 orang. Ya karena Arjuna itu ganteng, bukan karena ajian. Karena Arjuna itu orangnya lemah lembut. Dalam salah satu kisahnya saja, ketika Drupadi lagi marah sama Raden Arjuna, burung Raden Arjuna dilepas sama Drupadi. Raden Arjuna gak berani marah kok. Raden Arjuna itu lemah lembut, penyabar. Makanya banyak yang suka. Masih dari Raden Arjuna, ada ajian yang dinamakan sepi angin. Apa itu? Sepi angin itu ilmu yang sama yang dimiliki oleh Hanuman, Megamendung. Cara kerja dua ajian ini adalah memperbolehkan skill ini, ya. Kalau bahasanya zaman sekarang kita bilang skill saja. Cara kerja skill ini adalah membuat pemilik skill bergerak secepat angin. Setahu saya, selama saya belajar tentang kejawen, dua tokoh pewayangan yang terkenal lincah, Raden Arjuna sama Anoman. Jadi dikatakan mereka bergerak secepat angin ini karena mereka lincah. Jadi tidak ada hubungannya ajian sama kenyataan, tidak ada. Itu hanya diceritakan atau ditambah-tambahkan supaya ceritanya lebih menarik untuk diceritakan. Digeser kameranya, sorry. Itu. Lalu ada rawa rontek Pancasona. Selama masih menyentuh tanah, akan tetap hidup. Sekali lagi, orang yang mengatakan memiliki ilmu ini secara tidak langsung mengaku bahwa mereka lebih sakti daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saja meninggal. Nabi Muhammad itu tidak dibikin abadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwasanya makhluknya yang paling sempurna saja masih meninggal. Jadi tidak ada yang abadi selain Allah. Gak ada. Ya. Sama rawa rontek dan Pancasona itu cuma kesalahpahaman saja.
pemilik rawa rontek itu adalah Subali dan Sugriwo, lalu pemilik Pancasona itu Raden Bismo atau Bathara Bismo. Nah, dalam pewayangan Sugriwo dan Subali ini kan digambarkan sebagai hewan mistik, hewan mistikal, makhluk humanoid. Jadi kalau mau dicocok logika, barangkali mereka memiliki regenerasi yang lebih cepat daripada manusia normal. Nah, kalau mereka tidak bisa mati, sekarang sudah tidak ada. Nah, kan tokoh-tokoh pewayangan itu kan diambil dari kehidupan atau leluhur-leluhur. Kalau mereka beneran tidak bisa mati, mana sekarang tidak ada. Sedangkan kalau dari Pancasona bisa dilogika lebih baik karena digambarkan dalam pewayangan Bathara Bismo itu memiliki badan yang tinggi, besar, tegap, dan kencananya sangat kokoh. Jadi ketika bertarung dia tidak perlu menyentuh tanah, hanya berdiri di atas kereta. Sekalinya turun dari kereta tidak ada yang bisa mengalahkan karena dia tinggi, kuat, dan cepat lincah. Tidak ada yang bisa membunuh. Disitulah kata Pancasona muncul. Kalau Bathara Bismo menyentuh tanah, dia tidak bisa mati. Nyatanya Bathara Bismo tidak pernah dikalahkan ketika dia turun dari keretanya, dari kencananya. Dulu, bukan berarti dia itu abadi. Salah paham ya. Banyak ilmu-ilmu atau ajian-ajian yang disalahpahami. Bukan berarti saya menolak mukjizat. Tapi terkadang mukjizat itu ada yang dihasilkan karena salah paham saja. Sama seperti kungfu. Kalau teman-teman pernah lihat film kungfu asal, ya, auman singa, tai chi yang seperti itu semua hanya dilebih-lebihkan untuk membuat cerita lebih menarik. Jadi jangan dianggap nyata. Habis lihat kungfu asal pengen jurus tapak Buddha, lucu. Habis lihat wayang pengen belajar jalan goyang. Ingat, cerita pewayangan itu cerita dari leluhur, dari tokoh nyata yang dilebih-lebihkan sehingga menjadi fiktif. Itu kan hanya folklore, hanya dongeng. Jangan dianggap nyata. Jangan lagi ya teman-teman ketipu sama hal-hal yang seperti itu. Harus hati-hati. Harus diingat-ingat, harus bijak. Jangan sampai ketipu. Ketemu dukun gadungan, dikasih tahu, kamu kalau belajar ke saya nanti bisa ilmu kebal. Percaya, jangan ya. Ingat, kalau kalian ngaku kebal secara tidak langsung, kalian mengaku atau mengklaim bahwa kalian lebih sakti daripada Nabi Muhammad peace be upon him.
Jangan sampai ya naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, saya harap teman-teman bisa berbijak-bijak, berpintar-pintar. Semoga video ini dapat memberikan informasi baru buat teman-teman, bisa memberikan pengetahuan baru buat teman-teman. Seperti biasa, kolom komen terbuka lebar. Silahkan komen, share pikiran kalian. Kita bahas di video selanjutnya. Kita ngobrol. Keinginan saya ketika channel ini sudah besar, sudah bisa live stream, saya ndak upload video, nanti upload videonya dari live stream saja. Saya mau live stream, ngomong, ngobrol sama teman-teman, share pikiran. Mari bantu saya wujudkan impian tersebut. Semoga kalian enjoy video kali ini. Jangan lupa diklik subscribe. Jenggot saya sudah nambah 1. Kalau nambah banyak nanti ya apa? Jenggotnya dari kertas pula. Subscribe ya, biar saya bisa beli jenggot-jenggotan yang bagus. Terima kasih. Kalau anak-anak yang lain, adios. Kalau saya beda. Kalau saya biasa saja. Selamat tinggal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tos dulu.